Baik, yang pertama ada pengertian gaya. Gaya merupakan besaran dalam fisika yang berupa tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan, baik dari segi gerak, yaitu kecepatan dan arah, maupun bentuknya. Konsep gaya tidak hanya terlihat dalam aktivitas sehari-hari seperti mengangkat beban atau menarik gerobak, tetapi juga dapat diamati ketika suatu benda mengalami deformasi, misalnya kaleng yang penyok karena terlindas kendaraan, yaitu salah satu contohnya. Secara ilmiah, gaya memiliki satuan Newton dan termasuk besaran vektor karena memiliki arah dan besar. Konsep dasar tentang gaya dirumuskan secara sistematis oleh Sir Isaac Newton melalui hukum-hukum Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam gaya beserta contoh kecilnya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh manusia dan hewan melalui kontraksi tubuh mereka sendiri. Contohnya, pada saat kita mengangkat barang, terus menarik gerobak, atau mendorong meja. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh dua permukaan yang saling bergesekan. Contohnya, ketika kita mengerem sepeda menghentikan roda. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti pegas dan karet ketika ditekan atau ditarik. Contohnya pada saat kita menarik ketapel lalu dilepas. Yang kedua pada saat menggunakan karet gelang untuk mengikat barang. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu seperti logam dan besi. Contohnya pada pintu kulkas yang tertutup rapat. Yang terakhir ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerjasama antara benda dengan massa dan juga bumi. Contohnya pada saat buah jatuh dari pohon dan juga pada saat kita melempar barang atau sesuatu ke atas dan barang tersebut kembali terjatuh ke bawah. Sifat-sifat gaya ada 5. Yang pertama, gaya bisa mengubah bentuk benda. Gaya dapat membuat bentuk benda berubah. Misalnya, tanah liat yang ditekan atau diremas bisa berubah sesuai keinginan. Yang kedua, gaya bisa mengubah arah gerak benda. Gaya dapat membuat benda yang sedang bergerak berubah arah. Contohnya, ketika kita menendang bola, arah bola bisa berubah sesuai arah tendangan. Yang ketiga, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Benda yang awalnya diam bisa bergerak kalau diberi gaya. Contohnya, meja yang didorong akan bergerak. Yang keempat, gaya bisa membuat benda bergerak jadi diam. Benda yang sedang bergerak bisa berhenti kalau diberi gaya. Contohnya, bola yang ditangkap akan berhenti. Yang kelima, dia bisa mengubah kecepatan benda. Gaya dapat membuat benda bergerak lebih cepat atau lambat. Misalnya, ketika kita mengayuh sepeda lebih kuat, maka sepeda akan melaju lebih cepat. Selanjutnya itu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan. Gaya ini selalu ada saat kita mendorong, menarik, atau menggeser benda. Besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh kasar atau halusnya permukaan. Jadi, semakin kasar permukaannya, maka semakin besar gesekannya. Gaya gesek ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik itu gaya yang bekerja saat benda itu sudah bergerak, sedangkan gaya gesek statis itu bekerja saat benda itu sudah diam. Gaya gesek juga memiliki karakteristik unik loh, yang membedakannya dengan jenis gaya yang lainnya. Seperti gaya gesek ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang pertama, gaya gesek menghambat gerak benda. Artinya, gaya gesek itu bisa memperlambat atau bahkan menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya saat kita mengerem sepeda. Sepeda bisa berhenti karena adanya gesekan rem dan roda. Karakteristik yang kedua,
Gaya gesek juga bekerja berlawanan arah dengan gerak benda. Artinya, jika suatu benda bergerak ke satu arah, maka gaya gesek akan bekerja ke arah berlawanan. Misalnya, ketika sebuah benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan bekerja berlawanan menjadi ke kiri. Yang ketiga, gaya gesek dipengaruhi oleh kekerasan permukaan. Jadi, besar kecilnya gaya gesek itu juga dipengaruhi oleh kekerasan permukaan. Jadi, jika permukaan benda yang kasar itu menghasilkan gaya gesek yang lebih besar dibandingkan permukaan yang halus. Yang keempat, itu gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh. Jadi, semakin luas bidang sentuhnya, maka gaya geseknya akan semakin besar. Baik teman-teman, pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk magnet. Magnet hadir dalam berbagai bentuk. Di sini ada 6 jenis bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang. Magnet ini menyerupai batang, balok, atau kubus. Yang kedua ada magnet silinder. Magnet yang berbentuk silinder menyerupai tabung panjang. Yang kedua ada magnet jarum. Magnet menyerupai jarum kompas dan ujung-ujungnya lebih runcing. Yang selanjutnya adalah magnet U atau ladam. Magnet ini berbentuk tapal kuda atau huruf U. Yang terakhir ada magnet lingkaran. Magnet berbentuk lingkaran atau berbentuk uang koin. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet memiliki sifat yang dapat menarik benda-benda tertentu, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Namun sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetik. Contohnya ada emas, seng, platinum, dan lain-lain. Yang kedua adalah magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.